Pada tahun 1304, di sebuah kota bernama Tangier di Maroko, lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta, yang kemudian dikenal dengan nama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir di tengah keluarga ulama. Kelahirannya disambut dengan penuh kegembiraan. أنا كنموت عليك تحبيني ولا لا أنا اللي مزوج بيك انتي صغيرة مسرارة أنا كنموت عليك تحبيني ولا لا أنا اللي مزوج بيك انتي صغيرة مسرارة أنا كنموت عليك تحبيني ولا لا أنا اللي مزوج بيك انتي صغيرة مسرارة أنا كنموت عليك تحبيني ولا لا أنا اللي مزوج بيك. Ibnu Battuta tumbuh menjadi seorang anak yang penuh rasa ingin tahu dan gemar mengamati dunia di sekitarnya. Selain sering menghabiskan waktu di masjid, ia pun sering mengunjungi pasar di Tangier untuk melihat berbagai macam barang dan mendengarkan cerita dari para pedagang tentang petualangan dan pengalaman mereka yang membuatnya semakin tertarik dengan dunia penjelajahan. Pada tahun 1325, saat usianya 21 tahun, Ibnu Battuta memutuskan untuk melakukan perjalanan pertamanya menuju Mekah dengan tujuan menunaikan ibadah haji. Ibnu Battuta berangkat sendirian dengan menaiki unta. Ia melalui teriknya daratan gurun berpasir Afrika Utara dan lautan untuk mencapai Mekah. Setelah tinggal 1 tahun lamanya di Mekah, rasa penasarannya untuk mengetahui luasnya dunia ciptaan Allah semakin kuat. Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lainnya. Pada masa awal perjalanannya, Ibnu Battuta menjelajahi Aljazair, Tunisia, Tripoli, Alexandria, Kairo, Yerusalem,
Damaskus, Irak, dan Persia. Pada tahun 1327, Ibnu Batutah kembali ke Mekah dan setelah tuntas menunaikan ibadah haji keduanya, Ibnu Batutah memulai petualangannya kembali. Kali ini, Ibnu Batutah menyusuri pantai timur Afrika menuju Mogadishu, Somalia, Kenya, dan Tanzania. Pada tahun 1328, Ibnu Batutah kembali ke Mekah dan Ibnu Batutah kembali menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya. Kemudian, Ibnu Batutah melanjutkan petualangannya dan memulai perjalanan yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Ibnu Batutah ingin melihat belahan lain dunia yang sama sekali berbeda. Kita akan bertualang ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara bersama Ibnu Batutah.
Aku membawa Al-Quran, peta, makanan kering, dan uang receh untuk sedekah. Hah? Uang receh? Apakah kau akan kaya dengan itu? Tahukah kau, uang receh itu bisa menjadi emas di tangan yang tepat. Siapa yang mau uang receh ini? Setelah melewati Mesir dan Afghanistan, Ibnu Battuta sampai di India pada tahun 1334. Di India, Ibnu Battuta tinggal selama 7 tahun, bekerja sebagai pegawai pengadilan dan duta besar dari Kesultanan Delhi sebagai negara Islam di India pada abad ke-14. يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا راحم يا رحمن يا عادل يا منان يا راحم يا رحمن يا عادل يا منان يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق وخالق هر خلاق يا مالك يا رزاق وخالق هر خلاق هالراس تجه معلوم هالراس تجه معلوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم مثله لا ريب وفاكهة بقيت ومثله لا ريب وفاكهة بقيت وزيسكه عنوان وساخر هر عنوان وزيسكه عنوان وساخر هر عنوان رضات عز وجل تو هر مشکل کا حل رضات عز وجل تو هر مشکل کا حل ہر سمت تیری دھوم ہر سمت تیری دھوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. Ibnu Battuta mendapat tugas dari Kesultanan Delhi untuk menjalin hubungan kerjasama ke negeri Cina. Ibnu Battuta
tiba di negeri Cina pada tahun 1341 setelah berhasil melalui segala rintangan yang berat selama perjalanan 2 tahun lamanya. Saat tiba, Ibnu Battuta terpukau oleh keindahan dan megahnya tembok-tembok kota besar dan kuat di Cina. Oh, aku tahu. Ibnu Battuta pasti kamu punya foto selfie dengan tembok besar Cina, kan? Aduh, aku lupa membawa kamera selfie. Tahun 1345, dari negeri Cina, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara. Ibnu Battuta melewati Maladewa, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Kepulauan Andaman, dan tiba di sebuah kerajaan yang serta berpengaruh di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Samudra Pasai. Ya, Ibnu Battuta tiba di Aceh. Ibnu Battuta bertemu dengan Sultan Aceh, Sultan Malik Al-Jahir, seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berpengetahuan luas.
Ibnu Batuta. Selamat datang di Aceh. Terima kasih. Saya sangat terkesan dengan kebudayaan Aceh. Rakyatnya ramah, religius, dan damai. Wahai penjelajah dari negeri yang jauh, kami sangat senang menerima kedatangan Anda. Silakan Anda tinggal beberapa lama di sini. Ibnu Batuta memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya dan tiba di Tangier pada tahun 1354 setelah selamat dari wabah Black Death yang melanda Timur Tengah pada saat itu.
ia melepas rindu dengan sanak kerabat dan bertemu dengan Raja Maroko, Abu Ina Nafis, yang memintanya menuliskan kisah petualangannya. Dengan dibantu oleh juru tulis istana, Ibnu Juzai, kisah perjalanan Ibnu Battuta mulai ditulis. شواطينا كل المركب ترقص بينا والصبايا ترقص بلدي بلدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي. اجري اجري يا وطن يا مسافر بين البلدان اجري اجري يا وطن يا مسافر بين البلدان ما في احلى ما في احلى من الاهرام عنوان بلدي وحب الابدي عنوان بلدي وحب الابدي واول ما بتوصل عالمينا ويهل عد شواطينا كل المركب ترقص بينا والصبايا ترقص بلدي بلدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي وعلى بلدي ودينا على بلدي يا امي وابويا وولدي. Perjalanan Anda sungguh luar biasa. Hadiah bagi yang ingin mengetahui tentang keajaiban dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan perjalanan ini. Dan saya telah melihat keajaiban-keajaiban dunia. Setelah menyelesaikan penulisan bukunya, Ibnu Battuta melakukan perjalanan kembali menuju Andalusia atau Spanyol, melewati gurun Sahara di wilayah Kekaisaran Mali. Ibnu Battuta tiba di Spanyol dan disambut dengan keindahan arsitektur dan kebudayaan Andalusia yang sangat kaya. Pienso que un sueño parecido no volverá más, que me pintaba las manos y la cara de azul, y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh,
no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso en el viento latino me llevo. Y me eché a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh. Nero, distinto vino, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nero, distinto vino, felice di stare lassù. Nero, distinto vino, felice di stare lassù. Nero, distinto vino, felice di stare lassù. Nero, distinto vino. Ibnu Battuta sudah semakin tua. Perjalanan ke Spanyol ternyata menjadi petualangan terakhirnya dan pada tahun 1369 Ibnu Battuta wafat. Ibnu Battuta wafat dalam usia 65 tahun, menghabiskan 30 tahun hidupnya untuk melakukan perjalanan sejak usia 21 tahun. Perjalanan sepanjang 120.000 km dengan mengunjungi 44 negara di dunia. Perjalanan yang sangat panjang, melebihi jarak perjalanan Marco Polo dan Magellan yang dikenal dunia. In Marrakech Street, he took his last breath. A traveler returns to death. He journeyed far with heart full of fire, living tales of wonder that never expire. This lady live on in wonder, desire. What an amazing traveler! He visited so many places on foot and by camel. I love his description of the architecture. He's so adventurous. I wonder how Ibnu Battuta remembered all the details of his journey. I wonder what inspired him to travel so far. This book is a must read. Wow! Ibnu Battuta was truly an extraordinary traveler. This book should be read by everyone who wants to know about world history and culture. This book is so interesting. I want to know more about life in the Middle East and Asia in the 14th century. Di balik bukit ada jalan baru, burung terbang tinggi langit biru. Apa yang ada di sana
Akbar luar biasa sekali. Teman-teman, Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk penampilan memukau dari seluruh putra-putri KBTK Asvia. Seluruh rangkuman kisah penjelajah yang luar biasa dari Ibnu Batuta yang mengajarkan kepada kita semua tentang indahnya ketangguhan tekad dan luar biasa ilmu pengetahuannya. Di balik bukit